Indonesia memiliki sejarah panjang tentang bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia. Dari awal mula sejarah masuknya Islam ke Indonesia, hingga menjadi agama dengan pemeluk terbesar di Nusantara. Banyak teori yang kebanyakan menggambarkan Islam masuk pada masa awal-awal Hijriah atau sekitar tahun 700 Masehi. Dibuktikan dengan adanya kampung Arab atau pemukiman Arab di pesisir barat pantai Sumatera yang banyak dijumpai oleh para pedagang pada masa itu. Selamat datang kembali di channel Jajak Terus, channel yang akan membahas tentang sejarah, religi, mitos, legenda, dan keindahan alam. Akan update setiap hari Senin, dan semoga sajian video-video dari kami bermanfaat untuk kita semua. Berikut ini beberapa penjelasan teori masuknya agama Islam ke Nusantara. Yang pertama, teori India atau teori Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh G.W.J. Drewes dan dikembangkan oleh Snook Hermanje dan kawan-kawan. Selain itu, teori India atau teori Gujarat ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia Sucipto Wirjosuprato yang meyakini awal mula sejarah masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India atau Gujarat pada abad ke-13. Banyak bukti yang menguatkan teori Gujarat ini. Salah satunya adalah makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri kerajaan Samudra Pasai. Corak dari batu nisan Malik As-Saleh sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Yang kedua, teori Arab atau Mekah. Teori ini merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau Mekah pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh J.C. Van Leur hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997, Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Teori ketiga yaitu teori Persia atau Iran. Teori Persia ini didukung oleh Husain Jayadiningrat dan Umar Amir Husain. Menurut Jayadiningrat, kebudayaan Islam di Nusantara punya banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Salah satu contoh kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara. Juga beberapa ritual keagamaan seperti tabot di daerah Bengkulu dan tabuik di daerah Sumatera Barat yang hampir mirip dengan ritual keagamaan di Persia yang diadakan setiap tanggal 10 bulan Muharram. Yang keempat yaitu teori Cina. Teori ini yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang, 618 sampai 905 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Dalam buku Islam di Cina dituliskan oleh Jean Aberli tahun 2004 menyebutkan bahwa relasi antara orang-orang Islam dari Arab dengan orang-orang di Cina terjadi pada tahun 713 Masehi. Masuknya Islam ke Nusantara juga diyakini bersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara, yang kebanyakan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan pada tahun 879 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Banyak catatan-catatan yang menyebutkan bagaimana awal mula Islam masuk ke Indonesia, kemudian siapa yang membawanya, bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat di Nusantara, dan lainnya.
Bahkan, catatan Islam masuk ke Indonesia terdiri dari berbagai teori yang masing-masing teori juga menyimpulkan bukti serta pendapatnya. Pulau Sumatera menjadi daerah yang pertama mendapat penyebaran agama Islam dikarenakan posisi Pulau Sumatera yang dekat dengan Selat Malaka yang pada masa itu merupakan pusat bisnis atau pusat perdagangan. Di Selat Malaka ini banyak terdapat pedagang dari seluruh penjuru negeri dan salah satunya adalah pedagang yang berasal dari Timur Tengah seperti Arab dan Persia. Perdagangan dari Timur Tengah tidak hanya berdagang namun juga sambil menyebarkan agama Islam di Nusantara. Hasil bumi dari Nusantara banyak menarik minat para pedagang. Pala dan cengkeh yang berasal dari Maluku dipasarkan di Jawa dan Sumatera untuk kemudian dijual kepada pedagang asing. Pelabuhan-pelabuhan di Jawa dan Sumatera sering disinggahi pedagang asing yang terkenal, yaitu Pelabuhan Lamuri, Pelabuhan Barus, dan Pelabuhan Palembang di Sumatera, Pelabuhan Sunda Kelapa, dan Pelabuhan Gresik di Jawa. Berdasarkan dari berbagai cerita perjalanan pedagang dari Cina, dapat diperkirakan sejak abad ke-7 telah ada koloni-koloni Arab di barat laut Sumatera, yaitu di Barus. Diperkirakan para pedagang Arab ini hanya berdiam untuk menunggu musim yang baik untuk berlayar. Baru pada abad-abad berikutnya penduduk pribumi mulai masuk Islam yang bermula dari pribumi yang ada di koloni-koloni pedagang Muslim Arab pada masa itu. Menjelang abad ke-13 Masehi, mulai muncul kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Sumatera, yaitu Kerajaan Perlak, Samudra Pasai, dan Palembang. Pada abad berikutnya muncul juga kerajaan-kerajaan bercorak Islam di pulau-pulau lainnya di Nusantara. Ada 3 fase Islamisasi di Nusantara. Antara lain yang pertama, singgahnya para pedagang Islam di pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Yang kedua, munculnya komunitas-komunitas Islam di beberapa daerah di Kepulauan Nusantara. Yang ketiga, berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Jalur Islamisasi Nusantara, yaitu jalur perdagangan. Awal Islam masuk ke Nusantara melalui perdagangan. Para pedagang Muslim dari Arab Persia dan India banyak yang bermukim di wilayah pesisir. Kekayaan yang mereka miliki sebagian digunakan untuk membangun masjid dan mendatangkan para mullah, dan akhirnya terbentuklah komunitas-komunitas Muslim di daerah pesisir. Jalur perkawinan. Dari segi ekonomi, para saudagar Muslim memiliki status sosial lebih baik dari kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. Sebelum menikah, mereka diislamkan terlebih dahulu. Dan setelah mereka memiliki keturunan, secara tidak langsung lingkungan mereka menjadi luas, akhirnya timbullah kampung dan daerah Muslim. Perkembangan Islam semakin cepat dengan adanya perkawinan antara Muslim dengan anak bangsawan, anak raja, atau anak adipati. Jalur pendidikan. Semakin meluasnya komunitas Islam, muncullah pesantren-pesantren yang diselenggarakan oleh para ulama. Dari sini kemudian muncul para ulama-ulama yang kemudian berdakwah di tempat-tempat lain untuk mengajarkan Islam. Jalur kesenian. Kesenian juga menjadi saluran dalam penyebaran ajaran Islam. Kesenian yang paling terkenal adalah wayang, yang menjadi alat bagi Sunan Kalijogo untuk menyebarkan Islam. Selain itu ada berkembang pula sastra, hikayat, babat, dan lainnya, serta perkembangan seni bangunan dan seni ukir. Jalur politik. Di Maluku dan Sulawesi kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat mempengaruhi tersebarnya Islam di daerah ini. Sedangkan di Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara, demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan non-Islam.
Kemenangannya banyak menarik penduduk untuk masuk Islam. Anggapan teori tersebut tentu berdasarkan data, bukti, dan penelitian yang sangat banyak. Hal ini menandakan bahwa untuk belajar sejarah, kita membutuhkan banyak referensi agar menemukan kepingan jawaban. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa subscribe, like, and share agar channel ini dapat terus memberikan sajian yang bermanfaat. Dan jika terdapat kekeliruan, mohon berikan kritik dan saran melalui kolom komentar. Sampai berjumpa di video berikutnya.